lebih tertarik dengan permainan vokal seperti la 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 la, dan MC menggunakan nada naik turun sehingga tidak datar saja. La 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 la. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Ini adalah video kelanjutan daripada pembahasan yang lalu, masih di belajar MC, yaitu tentang tips dan juga triks menjadi seorang MC yang handal dan juga profesional. Dan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana merebut hati audiens atau juga hati pendengar. Oke, sebelum menonton video ini saya sampaikan dulu ucapan terima kasih saya kepada teman-teman subscribe saya yang sudah ikut terus mengikuti daripada channel saya di channelnya Bang MC Belajar Master of Ceremony. Yang baru datang nih, saya ucapkan juga terima kasih sudah gabung di Belajar MC. Oke, seringkali kita melihat audien ketakutan didekati seorang MC. Pastinya kita juga pernah merasakan mengantuk jika menghadiri sebuah acara. Atau kita juga pernah merasakan menjadi MC yang gagal melakukan pendekatan dengan audiens. Bingung kan? Aku punya trik jitu untuk menarik perhatian setelah ini. Tekan tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Share ke teman-teman kalian. Anda mau tahu? Nonton terus di video saya di channelnya Bang MC. Guys, perlu kita ketahui bahwa otak manusia terdiri dari dua bagian, otak kanan dan juga otak kiri. Otak kiri identik dengan logika, angka, sedangkan otak kanan identik dengan kreativitas, imajinasi, dan juga seni. Sehingga tentu saja ada audien yang tertarik dengan informasi seputar data dan fakta. Namun sebaliknya ada pula audien yang tertarik dengan penyajian informasi mengenai motivasi, cerita. Bahkan mereka cenderung menggunakan otak kanan, lebih tertarik dengan permainan vokal seperti la 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 la, dan MC menggunakan nada naik turun sehingga tidak datar saja. La 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 la, dan MC menggunakan nada naik turun sehingga tidak datar saja. Sebagai great MC sekaligus smart MC, kita harus bisa memanfaatkan dua otak manusia ini untuk mendapatkan perhatian mereka. Jangan kemana-mana, masih di channel saya, channelnya Bang MC. Jadi gini guys, triks dan tipsnya. Ketika acara dimulai, pastikan kamu akan menjelaskan secara singkat mengenai acara tersebut. Dimulai dari judul acara, tagline, siapa pembicaranya, dan lain sebagainya. Pastikan di waktu yang singkat itu kita mampu melakukan kontak mata dengan masing-masing audien. Jadi ketika audien dipandang oleh MC, mereka akan merasa turut memiliki peran dalam acara tersebut. Dan jangan lupa, sertakan wajah ceriamu. Sertakan wajah ceria kita dengan suara yang riang. Namun jika kamu sedang menjadi MC di acara formal yang tidak memungkinkan kita untuk menggunakan suara yang sangat riang itu nggak perlu. Cukup beri kontak mata, dan senyuman yang lepas. Itu sangat penting. Tips selanjutnya, ketika kita sedang menjelaskan tujuan acara yang sedang kita bawakan dengan metode storytelling, kita bisa membawa cerita personal, historical. Contohnya personal adalah berkaitan dengan pengalaman pribadi kita. Bisa kita ceritain tuh. Tentu saja ini juga akan menarik perhatian audien.
Misalkan kita sedang menjadi MC dalam sebuah acara talk show mengenai manajemen stres atau juga manajemen sibuk. Ini contoh aja. Kita bisa cerita tentang padatnya jadwal pekerjaan ditambah tuntutan pekerjaan kita. Jadi ceritain aja tentang keresahan dan juga keluh kesahmu. Di samping itu kita juga dapat menceritakan tentang kita berhasil mengolah stres, mengolah kesibukan kita dan pressure kita berkat konsultasi dengan salah satu narasumber yang juga mungkin ada di acara talk show tersebut. Ini contoh aja guys. Tentunya ketika kita tadi menceritakan secara personal, audien akan merasa tertarik untuk mendengarkan penjelasan selanjutnya dari kita. Bahkan mereka akan tertarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang kalian pernah rasakan. Karena mungkin kita merasakan hal yang sama. Itulah efeknya guys. Lalu bagaimana jika bercerita tentang historical? Itu gampang guys. Bisa saja kita menceritakan narasumber yang ada pada acara talk show tersebut. Bagaimana kisahnya hingga ia memutuskan hidup sebagai trainer atau konsul. Dan kita boleh juga menambahkan data atau fakta atau sesuatu hal yang menarik untuk menarik audiens kita yang condong pada otak kiri kita. Dan ketika kita bicara dengan nada yang datar akan membuat audiens merasa bosan dan mengantuk. Kita bisa menaikkan antusiasme audiens dengan meningkatkan antusiasme diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Berikan kesan-kesanmu, kesan-kesan kita memiliki antusiasme yang tinggi dengan memberikan variasi pada intonasi suara. Berikan tekanan pada kata-kata tertentu. Dan kombinasikan nada naik turun. Dengan begitu audiens tidak akan merasa bosan. Dan audiens yang cenderung menggunakan otak kanan akan memberikan atensi yang besar pada MC yang menggunakan variasi intonasi ini guys. Dan selain itu gunakan bahasa yang sesuai. Kita harus memahami siapa audiens pada acara tersebut. Jangan sampai nih guys, jangan sampai ketika kita menjadi MC yang audiensnya mayoritas usianya 40 sampai dengan 50 tahun, kita malah menggunakan bahasa gaul, santuy, apalah gitu ya. Aduh, itu akan membuat kita merasa tidak nyaman lagi. Apalagi audiensnya, dan tentunya mereka tak akan paham apa yang kita katakan. Jadi hindari itu guys. Dan ketika kita diberikan kesempatan jadi MC di acara non formal, didiskusikan dulu kepada panitia penyelenggara, apakah boleh melakukan ice breaking. Ice breaking menjadi solusi jitu saat audiens merasa bosan dan mengantuk. Biasanya nih waktunya jam makan siang atau juga sudah kita sholat zuhur itu ya. Kegiatan ice breaking ini juga akan membangun relasi yang baik antara kita dan audiens. Jadi sudah nggak ada gap lagi tuh. Sehingga akan tercipta suasana yang interaktif kan. Ice breaking juga tidak harus ribet kok. Kita bisa membuat audiens untuk saling meregangkan otot bersama, berdiri bersama, atau mengajak audiens untuk berkenalan dengan teman yang ada di samping kanan atau juga samping kiri atau apa aja. Dan setelah ice breaking selesai, kita bisa mengajak audiens berbincang atau melakukan tanya jawab yang simple. Mbak, rumahnya di mana? Bu, tadi datang sama siapa? Sesimpel itu guys. Ice breaking ini seru dan teman-teman boleh coba. Oke deh guys, untuk kali ini bahasan kita kali ini sementara sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya tentang bahasan bagaimana merebut hati audiens dan pendengar. Sampai jumpa lagi di channel saya, di channelnya Bang MC bersama saya, dan mudah-mudahan Anda bahagia di channel saya. Tetap belajar MC bersama saya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.